Seorang istri yang kesepian karena baru saja ditinggalkan oleh suaminya. Satu hari dia memutuskan untuk pergi ke toko dan membeli seekor burung. Dia tanya kepada pemilik toko itu, burung ini bisa nggak diajak bicara? Dan kemudian pemilik toko itu menjual dia seekor burung kakatua. Dan pemilik toko mengatakan burung ini cerewet, burung ini banyak bicara, burung ini akan terus bicara dengan dia, merupakan teman yang baik untuk menghapus kesedihan, untuk melewati kesepian. Si ibu ini senang sekali, dia pulang, dia bawa burung ini, dan dia taruh di rumah, dan dia mulai bicara dengan burung ini. 1 minggu kemudian, dia kembali ke toko, dan dia memberitahu kepada pemilik toko ini, burung ini tidak pernah ngomong apa-apa, tidak ada suaranya sama sekali. Dan kemudian pemilik toko mengatakan, aneh ya, ini burung biasanya ini cerewetnya luar biasa. Tapi saya rasa ada satu hal yang ketinggalan. Kamu ada beli cermin nggak waktu kamu beli burung ini? Si ibu ini mengatakan, tidak, saya tidak tahu bahwa saya mesti beli cermin dengan burung kakatua. Pemilik toko mengatakan, coba kamu beli cermin, ya, burung ini aneh. Dia kalau lihat dirinya sendiri di cermin, dia tuh senang sekali dan dia pasti ngomong. Nah, si ibu ini kemudian dia membeli cermin, dia bawa pulang, dia taruh cermin ini di dalam kandang, dan dia mulai bicara, dan dia tunggu burung ini untuk bicara dengan dia, tapi ternyata burung ini tidak bicara dengan dia. Sama sekali tidak ada suara apapun. Dia frustrasi sekali, dia kembali ke toko 1 minggu kemudian, dan dia katakan kepada pemilik toko, saya sudah taruh cermin, saya sudah beli cermin, dan dia tidak bersuara apapun. Pemilik toko mengatakan, oh ya, burung biasanya itu suka naik turun tangga. Coba kamu beli tangga untuk taruh dalam kandang. Si ibu ini dia patuh, dia beli tangga, dia taruh dalam kandang, dan diajar burung ini untuk naik turun di tangga itu. Lihat cermin, dan dia harap dengan demikian burung ini mulai bicara. Dan ternyata burung ini tidak bicara sama sekali. 2 minggu, 3 minggu sudah berlalu, si ibu ini frustrasi sekali. Dia kembali lagi ke toko dan dia beritahu kepada pemilik toko ini, saya sudah coba, saya sudah beli cermin, saya sudah beli tangga, ternyata burung ini tidak bicara juga. Pemilik toko mengatakan, mari kita coba satu cara lagi. Coba berikan dia ayunan. Ya, burung suka main ayunan. Si ibu ini dengar, dia coba, dia bawa pulang, dia taruh ayunan itu di dalam kandang, dia latih burung ini untuk hinggap di ayunan, untuk naik turun tangga, untuk lihat di cermin. Dan dia harap burung ini bicara. 1 minggu, 2 minggu, burung ini tetap tidak bicara. Dan si ibu ini satu hari dia lari ke toko dengan frustrasi, dengan marah. Dan dia mengatakan, burung saya mati. Burung saya mati. Tapi sebelum mati, burung itu ternyata bicara. Si pemilik toko tanya, burung itu bicara apa sebelum dia mati? Apa kata-kata terakhirnya? Dan ibu itu mengatakan, saya dengar dengan suara yang lirih sekali. Burung itu mengatakan, emangnya di toko itu tidak jual makanan? Saudara-saudara dikasihi Tuhan, dalam masa-masa seperti sekarang ini, ketika kita menghadapi pandemi ini, banyak di antara kita yang ketika kita terkurung di rumah, kita merasa kesepian. Kita membutuhkan teman. Kita manusia adalah makhluk sosial. Kita membutuhkan orang untuk diajak bicara. Kita membutuhkan orang untuk diajak bergaul. Dan juga kita baru saja merayakan Paskah. Dan saya kira banyak di antara kita yang kemudian memikirkan dan merenungkan apa makna Paskah, apa aplikasi Paskah bagi kita di dalam situasi seperti yang sementara kita alami saat ini. Nah, saya ingin mengajak kita hari ini untuk coba merefleksikan, untuk memikirkan bagian dari Ibrani pasal yang keempat, ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-16. Di dalam bagian ini, bagi saya pribadi, ada 3 hal yang saya pelajari, yang menjadi renungan saya, dan saya harap ini menjadi renungan bagi saudara juga. Yang pertama, di sini kita diajarkan bahwa karena Yesus itu sudah menang, Yesus sudah mengalahkan kematian, Yesus sudah mengalahkan semua halangan yang terbesar yang mungkin dihadapi oleh manusia, maka dikatakan di situ kita bisa berpegang teguh pada pengakuan iman kita. Kemenangan Tuhan Yesus, Paskah, itu mengingatkan kepada kita bahwa janji-janjinya itu benar adanya. Janji-janjinya bisa dipercaya. Kita bisa tetap berpegang teguh kepada apa yang dia katakan.
Saya tahu dalam situasi seperti ini, iman kita mudah goyah. Kita mudah merasa ragu dan bertanya-tanya, kapan ini akan berakhir? Apakah saya bisa melampaui semua ini? Di mana Tuhan? Ketika kita sendirian, di mana kita tidak bertemu dengan orang-orang yang biasanya memberikan kita penghiburan, memberikan kita semangat, banyak hal terasa jauh. Tetapi Alkitab mengingatkan kepada kita di dalam situasi seperti sekarang ini, Tuhan tidak pernah jauh. Dia tetap ada bersama dengan kita. Kita bisa berpegang teguh kepada iman, kepada kepercayaan kita. Janji Tuhan itu tidak berubah. Janji Tuhan itu tetap ya dan amin. Hal yang kedua yang kita lihat di sini di dalam ayat yang ke-15 adalah bahwa Yesus itu mengerti apa yang kita rasakan. Bukan hanya karena dia adalah Allah, bukan hanya karena dia adalah pencipta kita, tetapi Alkitab mengatakan karena dia sama dengan kita. Dia telah merasakan apa yang kita rasakan. Alkitab memberitahukan kepada kita ketika Yesus di dalam dunia, dia itu dicobai, dia itu merasa haus, dia punya emosi, dia merasa sedih ketika Lazarus meninggal, dia merasa sedih ketika dia difitnah, dia pernah merasakan bagaimana sendirian, ditinggal orang, dikhianati oleh orang-orang yang dia percaya. Dia merasakan apa yang kita rasakan, disalahfahami. Dia bisa merasa marah, dia bisa merasa kecewa. Apa yang saudara dan saya rasakan, dirasakan oleh Yesus. Yesus di dalam Ibrani pasal 4 ayat 15 mengatakan dia itu bisa bersimpati, dia itu bisa merasakan apa yang kita rasakan. Kita tidak sendiri, kita tidak pernah sendirian. Dia mengerti kita. Allah kita adalah Allah yang memahami apa yang sementara kita rasakan. Sekalipun barangkali manusia jauh dari kita, khususnya pada saat ini, atau orang tidak bisa mengerti kita disalahfahami, kita ada hal-hal yang dalam hati kita yang kita tidak bisa ngomong keluar. Tuhan mengerti apa yang kita rasakan. Dia pernah merasakan, dia pernah melewati apa yang kita alami, dan dia tahu persis apa yang kita rasakan. Dan yang terakhir di sini dalam ayat yang ke-16, di situ mengajak kepada kita, memberitahukan kepada kita bahwa pertolongan itu tersedia pada waktunya. Ayat yang ke-16 memberitahukan kita bahwa kita bisa datang menemukan kasih karunia untuk mendapatkan pertolongan kita pada waktunya. Tuhan siap menolong kita. Tuhan mau menolong kita. Dan kita yakin dan percaya bahwa pertolongan Tuhan kepada kita itu diberikan pada waktu yang tepat, pada saat yang tepat. Kita tetap saat ini bisa datang menghampiri Tuhan. Pintu anugerah terbuka untuk kita. Karunia Tuhan, kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan itu tersedia bagi kita. Kita bisa tetap berdoa, kita bisa datang tetap menghampiri Tuhan. Dan di dalam Ibrani pasal yang ke-9 ayat yang ke-24, saya ingin tutup dengan ayat ini yang memberitahukan kepada kita bahwa saat ini Yesus ada di surga, duduk di sebelah kanan tahta Allah. Dia duduk di situ bukan hanya sekedar untuk beristirahat, untuk menanti kita datang. Bukan, tapi Alkitab memberitahukan dia duduk di sana, di sebelah kanan Allah adalah untuk kepentingan kita. Dia menjadi pembela kita, dia menjadi pensyafaat bagi kita. Kita tidak pernah sendiri. Kita mungkin sekarang tidak ada orang di sekeliling kita. Kita mungkin saat ini tidak bisa beraktivitas dengan bebas. Tapi kita tahu, Allah mengerti kita. Kita bisa datang kepada dia, tidak ada sesuatu yang terlalu berat bagi kita. Dia bisa mengerti, dan kita bisa datang menghampiri dia. Anugerah tersedia, pertolongan tersedia, dan Tuhan akan menolong kita pada waktunya. Kiranya Tuhan menolong kita melewati saat-saat seperti ini, dan kiranya damai sejahtera penghiburan dari Tuhan bersama dengan saudara dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.